Pemirsa, ribuan buruh di Surabaya turun ke jalan menuntut kenaikan upah. Unjuk rasa tersebut nyaris ricu saat aparat bersenggolan dengan buruh. Keributan ini terjadi saat seorang polisi berupaya menarik seorang buruh keluar dari barisannya. Massa yang emosi pun langsung memburu aparat tersebut. Kericuhan berhasil diredam setelah buruh lainnya menenangkan rekannya dan kembali berunjuk rasa. Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah. Buruh kecewa dengan ketetapan upah minimum provinsi sebesar Rp22.790.000, jauh di bawah tuntutan buruh yang meminta kenaikan hingga Rp300.000. Ada 9 daerah yang berpotensi tidak naik, khususnya ring 1. Itu. Jadi kita mewarnai gubernur jangan hanya menggunakan PP 36. Kita punya komitmen politik yang dituangkan dalam berita acara pada saat audisi di DPRD provinsi. Akibat aksi long march ini, sejumlah ruas jalan di Surabaya ditutup. Sementara arus lalu lintas di kawasan Gubernur Suryo dialihkan ke Jalan Taman Absari, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu ricu unjuk rasa ribuan buruh menuntut kenaikan upah juga terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat. Massa memblokir jalan dan memaksa masuk ke sejumlah perusahaan, memaksa buruh serta karyawan berhenti bekerja mengikuti ajakan mogok massal. Massa yang tergabung dari berbagai aliansi buruh di Bandung Barat turun ke jalan menuntut kenaikan upah minimum sebesar 10%. Dalam aksinya ini, massa memaksa masuk ke sejumlah perusahaan dan mengajak para karyawan untuk berhenti bekerja dan mengikuti aksi mogok massal. Aksi ini sempat diwarnai adu mulut antara massa aksi dan karyawan yang tengah bekerja. Setelah gerbang sebuah pabrik dibuka, massa aksi membuat kebisingan di dalam perusahaan dengan membunyikan klakson. Tidak hanya satu perusahaan, massa juga berusaha masuk ke perusahaan lain dan berusaha menobrak pintu gerbang. Pengunjuk rasa juga memblokade jalan di kawasan industri batu jajar Cimareme hingga pada larang. Buruh meminta pemerintah Bandung Barat menetapkan UMK 2022 dengan kenaikan 10%. Kenaikan spesial pun, sehingga kita berkomitmen di Koalisi 9 menuntut agar UMK tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat naik sebesar 10%. Aksi ini rencananya akan digelar selama 2 hari hingga tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Di Brebes, Jawa Tengah, seorang petugas keamanan tertimpa pagar pabrik yang dijebol buruh. Buruh berunjuk rasa karena keberatan dengan kenaikan upah yang hanya Rp18.000. Seorang petugas keamanan pabrik digotong rekannya saat ratusan buruh menjebol pagar pabrik dalam unjuk rasa tuntut kenaikan upah. Buruh dari berbagai pabrik di Brebes, Jawa Tengah ini mendatangi salah satu pabrik garmen di Kecamatan Kersana. Mereka berdatangan menggunakan sepeda motor untuk mengajak rekannya berunjuk rasa di kantor Bupati Brebes. Namun upaya para buruh dihalangi petugas keamanan pabrik hingga terjadi aksi saling dorong. Akibatnya, pintu gerbang pabrik garmen tersebut roboh dan mengenai seorang petugas security. Sejumlah perwakilan serikat buruh akhirnya dimediasi Pemkab Brebes. Kira-kira menurut dari kepantasan 1% itu Rp18.600 itu tidak pantas dan tidak layak. Jadi upah murah adalah tindakan oligarki dan pemerasan perbudakan modern. Berkala dan sebagainya agar bisa terpenuhi. Nah, ini nanti kita masih nunggu dari Ketua Apindo agar aspirasi teman-teman bisa terpenuhi. Upah minimum Kabupaten Brebes tahun 2022 telah ditetapkan yakni sebesar
Terkait tuntutan buruh, pemerintah masih menunggu respon Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan warga menggeruduk kantor Badan Pertanahan Gianyar, Bali. Kedatangan warga terkait sengketa tanah adat Desa Guang di Kecamatan Sukawati. Ratusan warga dari Desa Guang mendatangi kantor Badan Pertanahan Gianyar sambil berteriak. Mereka menuntut Badan Pertanahan Gianyar bersaksi di pengadilan terkait sengketa yang melibatkan tanah di Desa Adat Guang. Pasalnya, sertifikat tanah Desa Adat Guang yang digugat di pengadilan saat ini masih tersimpan di BPN Gianyar. Kedatangan ratusan warga ini sempat memanas. Namun aparat yang dikerahkan Polres Gianyar akhirnya berhasil meredam emosi warga. Dari kita memanggil BPN sebagai saksi agar memperlihatkan bukti sertifikat yang sudah terbit ke pengadilan. Karena sertifikat itu masih disimpan di BPN. Dari pihak BPN sudah siap sebagai saksi untuk membawa sertifikat pada saat dipanggil oleh hakim. Sebelum ke kantor Badan Pertanahan Gianyar, ratusan warga ini juga sempat mendatangi Pengadilan Negeri Gianyar, Polres Gianyar, serta kantor DPRD Gianyar. Di Gianyar, Bali, Ketut Catur Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan Yana Supriyatna sebagai tersangka. Yana sebelumnya hilang di Cadas Pangeran, namun ditemukan di Majalengka. Dan keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Demikian, permohonan maaf ini saya sampaikan. Sambil menahan tangis, Yana Supriyatna akhirnya angkat bicara dan meminta maaf atas kegaduhan yang disebabkan oleh dirinya. Didampingi sang istri, Yana mengakui telah merekayasa pesan suara hanya demi meraih simpati. Yana nekat menyebar berita bohong lantaran terbelit masalah di tempat kerjanya. Sedianya Yana berharap mendapat simpati dan belas kasihan dengan rekayasa yang dibuatnya. Saya yang melakukan yang dibuat. Kabar bohong. Siapa saya telah bicarakan orang lain dan hilang di wilayah Cadas Pangeran. Saya tidak menyangka bahwa para tubuh berita, khususnya Polres Kebunan, demikian seriusnya dan profesional. Akibat perbuatannya, Yana terancam hukuman 3 tahun penjara. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Sebelumnya publik dihebohkan dengan kabar Yana yang menghilang di Cadas Pangeran. Pencarian Yana pun melibatkan tim gabungan hingga berhari-hari. Yana ditemukan di Cirebon dan rekayasanya berhasil diungkap pihak kepolisian. Pemirsa, 1 orang tekong ditangkap polisi saat akan menyelundupkan 8 wanita calon pekerja migran Indonesia ilegal. Para calon pekerja migran Indonesia ini diamankan di tengah laut saat hendak dibawa ke Malaysia dengan menggunakan speedboat. Dalam video amatir milik anggota Satpol Air Polres Tabarelang, para calon pekerja migran Indonesia ilegal hendak dikirim ke Malaysia melalui Pelabuhan Tikus menggunakan kapal speedboat. Para calon pekerja migran Indonesia bertaruh nyawa di laut tanpa pengaman dibawa malam hari ke negara tetangga. Perdagangan manusia secara ilegal masih kerap terjadi di wilayah Batam. Sebuah kapal speedboat berisi 8 pekerja migran Indonesia ilegal diamankan petugas Satpol Air di perairan Pulau Belakang, Padang. 1 orang tekong, Muzakir, berusaha melarikan diri dengan masuk ke hutan bakau. Calon pekerja migran Indonesia ilegal ini mengaku tidak mengetahui jika akan diberangkatkan secara ilegal. Gaji dikasih 1.500 ringgit satu bulan, tapi potong gaji 4 bulan. Selama 4 bulan? Selama 4 bulan ada dapat gaji.
pekerjaan apa yang dijanjikan? Pembantu rumah tangga, Bu. Mereka ini direkrut yang ada yang dari Surabaya, itu ada inisial I, Ibu I, itu sebagai agen. Dia yang memfasilitasi semua, mulai dari tiket, paspor, dan juga untuk rapid test. Sampai dia di Batam itu sudah ada yang menjemput. Nah, ini yang kita sedang cari. Pengiriman calon pekerja migran Indonesia ilegal dilakukan tengah malam guna mengelabui petugas. Masing-masing calon pekerja migran Indonesia diminta biaya 7 hingga 11 juta. Sedangkan yang tidak memiliki biaya akan dipotong gaji selama 4 bulan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainus melaporkan. Mantan Kepala Desa Sungai Dau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai tersangka perusakan kantor kepala desa. Perusakan diduga karena kecewa tidak terpilih lagi menjadi kepala desa. Mantan Kepala Desa Sungai Dau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka setelah merusak kantor desa. Ia dijerat pasal pengerusakan oleh penyidik Polsek Arut Utara setelah dilaporkan aparat desa Sungai Dau. Tersangka melempar jendela kaca ruangan kepala desa menggunakan batu. Ia diduga mengamuk karena tidak terpilih lagi menjadi kepala desa. Ketua WPD dan 2 orang perempuan, beliau yang atas nama Pak Acen datang ke kantor desa menanyakan siapa sih yang memasang kabel lampu PLN, itu siapa yang menyuruh, itu yang ditanyakannya. Saya bilang yang memasangnya adalah PLN sendiri, seperti itu. Dan tiba-tiba Pak Acennya langsung ke arah kantor WPD dan melempar kantor WPD. Yang telah kita minta keterangan menyatakan bahwa tersangka saudara Aceng melakukan pengerusakan tersebut seorang diri. Jadi kami dari kepolisian menjerat pasal 406 ayat 1 dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Pengerusakan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh tersangka. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa di sebuah PAUD Tangerang, Banten terpaksa belajar di luar sekolah akibat gedung sekolah disegel oleh Ketua RW karena masalah iuran sekolah. Namun oknum Ketua RW tersebut membantah adanya pungli. Maman Abdul Karim, Ketua RW 04 Kelurahan Peduranan Karang Tengah, Tangerang, Banten, muncul ke publik usai tindakannya menyegel PAUD anyelir viral karena pengelola PAUD tak mau membayar uang sewa gedung sebesar Rp750.000. Maman hadir di Aula Kelurahan Peduranan untuk mediasi bersama Camat Karang Tengah dan juga Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Dalam mediasi, Maman membantah dirinya meminta uang ke pengelola PAUD. Saya itu tidak pernah minta Bu Cici bayar saya 750, tidak pernah. Yang saya kirim itu adalah diskusi di dalam forum RW, bukan saya yang ngomong oh ini harus begini, pada bohong. Sementara pihak pengelola PAUD Anyelir terpaksa menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di luar gedung sekolah. Hal ini dilakukan pengelola lantaran oknum Ketua RW menutup sekolah karena pembayaran iuran gedung tidak terpenuhi. Menurut salah seorang wali murid, baru kali ini Ketua RW meminta iuran gedung. Sewa gedung. Jadi biar bisa dibuka, ini harus sewa. Maksudnya kenapa sebelumnya nggak dimintain iuran dan sekarang baru dimintain iuran itu kenapa? Karena sih ganti RW. Berarti yang minta RW baru? RW baru. Usai mediasi, oknum Ketua RW berjanji penyegelan PAUD tidak akan terulang kembali. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Badan Intelijen Nasional percepat vaksinasi lansia di Kalimantan Selatan. Lebih dari 13.000 dosis vaksin disebar ke seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan untuk mencapai target herd immunity. Pencapaian vaksinasi terhadap lanjut usia di Kalimantan Selatan masih tergolong rendah, yakni di bawah 25%. Untuk mencapai target, Binda Kalsel menggelar vaksinasi massal secara door-to-door. Salah satunya di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Khusus di Kota Banjarbaru, 680 dosis vaksin jenis Sinovac dan Pfizer diutamakan bagi kelompok lansia.
Guna memberi stimulus kepada peserta vaksin, Binda Kalsel memberikan sembako agar para lansia mau divaksin. Kegiatan vaksin masal ini turut ditinjau langsung Komisi 1 DPR RI. Nasi sebanyak 13.600. Semua tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Untuk di Banjarbaru ini kita melakukan vaksinasi sebanyak 680. Dan kita utamakan ke sasaran lansia karena memang di Kalimantan Selatan. Ya pemirsa, seiring dengan perkembangan teknologi dan pembatasan sosial di tengah pandemi, kini sunat bukan lagi proses yang menyakitkan dan traumatik. Dengan metode yang direkomendasikan oleh WHO, metode KLEM mampu meminimalisir pendarahan dan sakit yang berkepanjangan. Sirkumsisi atau sunat merupakan tindakan bedah yang paling banyak digunakan sejak berabad-abad, khususnya bagi laki-laki. Namun, teknik sunat yang tidak tepat kerap kali menimbulkan resiko, mulai dari pendarahan hingga infeksi. Kondisi ini tak jarang membuat pasien trauma. Kini, Rumah Sunat Mahdian, salah satu rekomendasi tempat sunat modern, menyediakan layanan metode sunat klaim karya anak bangsa dengan izin edar Kementerian Kesehatan dan Kemenkumham. Salah satu teknologi yang direkomendasikan WHO misalnya adalah teknik klaim. Teknik klaim ini memiliki beberapa keunggulan gitu. Di antaranya adalah sunat itu tidak perlu lagi menunggu waktu liburan sebenarnya, karena habis disunat besoknya pun sudah bisa sekolah, bisa mandi seperti biasa pakai celana gitu ya, bisa bermain gitu. Sehingga liburan tidak harus terhalangi akibat sunat. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro menyebutkan, controlling pasca sunat tak kalah penting untuk memastikan keberhasilan tindakan sunat. Nah, hati-hati terhadap tindakan yang dilakukan di tempat yang tidak profesional dan tidak higienis, karena memang kita harus memastikan dulu yang utamanya adalah kebersihan dan juga keberhasilan dalam melakukan tindakan. Jadi ya sebaiknya mempertimbangkan untuk memilih tempat-tempat yang memang baik dan memang qualified ya untuk melakukan tindakan sunat itu. Di tengah pandemi yang belum usai, kini para pasien sunat tidak perlu datang ke rumah sakit atau klinik, karena Rumah Sunat Dr. Mahdian dengan dokter-dokter yang berpengalaman melakukan tindakan sirkumsisi, juga menyediakan layanan sunat di rumah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Setia Budi, iNews melaporkan.